Anda dapat mewujudkan impian Anda di Gor Serbaguna ini. Gor Serbaguna yang dibangun dan bertujuan untuk fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Gor ini disewakan untuk Anda, bisa digunakan untuk berolahraga, resepsi, pelatihan atau workshop atau kegiatan lainnya. Bagi yang berminat, silahkan hubungi kantor BUMDes Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Gor Serbaguna Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo ini adalah Gor ini memuat 500 kursi, akses mudah dengan berada di pinggir jalan raya, parkirnya sangat luas, keamanan 24 jam, sistem keamanan terkini yang dilengkapi dengan CCTV, WiFi, kipas besar, sound system dengan operator handal, proyektor, musola, toiletnya juga banyak, ruang ganti, ada dapurnya, dengan pemandangan sawah yang memukau mata. Harganya sangat kompetitif, desain bangunannya berbeda dengan gor pada umumnya. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, yang kita saksikan ini adalah bangunan serbaguna, yaitu Gor Serbaguna Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Gor yang megah ini berdiri di atas lahan yang dahulunya merupakan tempat pembuangan sampah warga. Dan bangunan ini dibangun atas inisiasi dari Bapak Kades Fakhrudin Zen yang menjabat sebagai Kades Ambeng-Ambeng Watangrejo mulai tahun 2013 hingga sekarang. Tidak mudah mewujudkan bangunan ini. Perjuangannya pun tidak biasa. Karena modal tekad bulat, ketulusan hati untuk noto dusun bangun desa. Akhirnya terwujudlah bangunan gedung megah ini dengan fasilitas lengkap. Selain gedung ini, bangunan-bangunan fisik lainnya seperti pembangunan infrastruktur yang merupakan aspek penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga getol dilakukan. Tujuannya jelas, pembangunan ini memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, mendukung pertumbuhan industri, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan semua bangunan-bangunan yang jenengan saksikan, yang jenengan rasakan hingga saat ini, kalau tidak ditalangi dulu, ngira wujud tak? Makanya kalau bicara itu berhati-hati. Berhati-hatilah dalam bicara. Pemimpin itu juga manusia, punya hati, punya keluarga. Seorang pemimpin tidak lahir begitu saja. Seorang pemimpin terbentuk dari kerja keras dan juga banyaknya pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Pemimpin itu pengatur, bukan pengekor, yang bertanggung jawab penuh
atas program-programnya. Siapapun yang disumpah dan ditetapkan sebagai pemimpin tanpa izinnya dari Allah SWT tidak akan pernah terjadi. Itu berarti Allah percaya dan memilih pundak yang kuat untuk memikul beban itu. Suara pemimpin itu adalah suara Tuhan. Tugasmu sebagai rakyat terhadap pimpinanmu itu adalah menjaga ketaatan, memberikan dukungan, dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan terstruktur. Selain itu, rakyat juga memiliki tanggung jawab untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri agar menjadi warga masyarakat yang baik. Jadilah warga masyarakat yang cerdas, berwawasan luas, dan tegas. Jangan mau diprovokasi oleh siapapun. Lihatlah siapa orangnya yang mimpin kamu itu. Kita sebagai warga harus selektif mencerna dan memproses setiap informasi. Berhati-hatilah dalam berkata, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pada era saat ini, kita memang tidak berperang seperti perangnya kita melawan Belanda ataupun Jepang. Sekarang ini perangnya adalah lebih keras lagi, yaitu media sosial dan juga cara-cara lainnya yang tidak harus memangkul senjata. Pada era saat ini memang zamannya sudah berubah, baik pun generasi Gen Z maupun milenial. Untuk membangun sebuah bangsa tidaklah mudah, haruslah bekerja sama. Kita itu harus tahu diri. Kita berdiri, hidup, dan kemerdekaan sudah ada dalam kita. Cobalah kita berpikir logika. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ada banyak kepentingan dan tujuan yang menamakan atas nama kesejahteraan demi rakyatlah, bla 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 bla. Padahal itu untuk tujuannya sendiri, kepentingannya sendiri. Selalu rakyat, kesejahteraan rakyat, bla 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 bla, pret. Ya iku kanggo kepentinganmu dhewe ku asli nih. Bapak, Ibu, dimanapun kita tinggal, karma selalu bekerja. Nenek moyang kita berkorban jiwa raga, harta benda, dan sebagainya. Semua demi kita. Semua demi memperjuangkan agar kita punya lahan dan merdeka. Buatlah mereka para pejuang untuk tersenyum di alamnya. Kita tuntut diri kita sendiri untuk memberikan yang terbaik versi diri kita sendiri. Kita harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia kita sendiri. Kita tidak usah membuat gaduh, mengkritik terus-terusan tanpa tahu yang sebenarnya. Biarkan mereka bekerja untuk warganya, untuk rakyatnya. Kalau ada temuan atau bukti nyata penyelewengan, tunjukkan kepada yang berwenang. Negara kita ini negara hukum, hormati itu. Kalau sudah tidak percaya dengan pemimpin kita, tidak percaya dengan hukum, keluar saja dari kependudukan dan pindah jadi penduduk yang lain. Wong mergawe nang dirusui terus-terusan, kapan mergawini? Jenenge wong ku ya ana pegele, ana lelahe. Orang kalau sudah lelah, akhirnya tidak bisa bekerja secara produktif. Saya yakin kita semua kepingin bekerja aman, nyaman, dapat penghasilan yang berkah, ya toh? Fokus pada ekonomi kita.
Bergayalah kamu sesuai ukuran. Kembangkan diri. Bagaimana caranya agar kita bisa bekerja maksimal, dapat menghasilkan uang yang optimal dan halal. Manfaatkan setiap peluang sebagai kegiatan ekonomi. Kamu kalau tidak punya uang, suaramu itu seperti kentut. Meski kata-katamu brilian, tapi kalau kamu punya uang, meskipun kata-katamu biasa, terdengarnya itu seperti kata-kata mutiara. Ya toh? Bapak, Ibu, Anda dapat mewujudkan impian Anda di GOR Serbaguna ini. GOR Serbaguna ini dibangun dan selesainya tahun 2018 yang bertujuan untuk fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. GOR ini juga disiwakan untuk kegiatan olahraga, resepsi, pelatihan atau workshop, atau kegiatan lainnya. Bagi yang berminat, silahkan hubungi kantor BUMDes. Karena pengelolaan dan perawatannya diserahkan ke kantor BUMDes Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Bapak, Ibu, adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh GOR Serbaguna Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo ini adalah GOR ini memuat 500 kursi. Aksesnya mudah karena berada tepat di pinggir jalan raya, parkirnya sangat luas, keamanannya 24 jam, serta sistem keamanannya terkini dilengkapi dengan CCTV. Ada wifi, kipas besar, sound system dengan operator handal, proyektor, musola, toilet, ruang ganti, dapur, dengan pemandangan sawah yang memukau mata. Harganya juga sangat kompetitif. Desain bangunannya juga berbeda dengan GOR yang lainnya. Anda bisa menyaksikan sendiri di video saya ini. Dan jangan ragu-ragu. Kalau ingin sewa, segera hubungi BUMDes Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Wujudkan semua impian Anda hanya di GOR Serbaguna ini. GOR fasilitasnya lengkap dan aksesnya mudah. Demikian sekilas informasi tentang sejarah dan fasilitas yang dimiliki oleh GOR Serbaguna Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo ini. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.